Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasyati dari kelompok 7 ingin menjelaskan tentang Kerajaan Banjar. Bagaimana letak geografis Kerajaan Banjar? Kerajaan Banjar merupakan kerajaan Islam yang punya hubungan erat dengan Kerajaan Demak. Sultan ini berjanji jika kerajaan seluruh rakyatnya akan masuk Islam ketika berperang melawan Nagara Dipa. Oleh karena itu, sesuai dengan perjanjian, seluruh rakyat Banjar masuk Islam. Peristiwa ini terjadi pada 1550 Masehi. Perkembangan agama Islam meluas sampai ke seluruh Kalimantan setelah Raja Banjar masuk Islam. Pengislaman di Kalimantan ini tidak lepas dari peranan Sultan Suryanulo dan para mubalik lainnya seperti Datuk R.I. Bandang, Tuan Tunggang Parangan, dan Aji Dilanggar berhasil mengembangkan Islam di Kalimantan Timur. Raja pertama Kerajaan Banjar adalah Raja Samudra yang bergelar Sultan Suryanulo atau Suryansah. Kesultanan Banjar mengalami kemunduran setelah wafatnya Sultan Adam pada 1870 Masehi. Ketika Belanda mulai banyak mencampuri urusan pengangkatan Sultan Banjar yang baru. Bagaimana masa kejayaan dan keruntuhan Kerajaan Banjar? Berdirinya Kesultanan Banjar dapat dikatakan sebagai penerus kerajaan bercocok Hindu di Kalimantan, yaitu negara Daha, Kuripan atau Amuntai, dan Gagelang. Sejarah Kerajaan Banjar pun tidak lepas dari negara Daha. Kerajaan Hindu yang pernah berkuasa saat itu, Raja Negara Daha, Raden Sukarama, mewasiatkan tahta kerajaan kepada cucunya, Raden Samudra. Namun anak Raden Sukarama, Pangeran Tumenggung, merebut tahta hingga memaksa Raden Samudra melarikan diri dan bersembunyi di daerah hilir Sungai Barito karena nyawanya terancam dalam pelariannya. Sultan Demak setuju dengan permintaan tersebut. Raja-raja Kesultanan Banjar untuk merebut kembali tahtanya, Raden Samudra meminta bantuan Kerajaan Demak. Penyerangan dilakukan dan Raden Samudra berhasil merebut tahtanya kembali pada 1526. Raden Samudra memindahkan rakyat negara ke Daha Kepin, Banjarmasin sebagai pusat pemerintahan dan mengukuhkan dirinya sebagai penguasa Kesultanan Banjar dengan gelar Sultan Suryansah. Sultan-sultan yang memimpin dalam Kerajaan Banjar, ada sumber yang mengatakan bahwa sultan berjumlah 19, tapi sumber lain mengatakan bahwa sultan yang memimpin berjumlah hingga 23 hingga kini. Mereka yaitu Sultan Suryansah, Sultan Rahmatullah bin Sultan Suryansah, Sultan Hidayatullah bin Rahmatullah, Sultan Musta'in Billah bin Sultan Hidayatullah, Sultan Inayatullah bin Sultan Musta'in Billah, Sultan Saidullah bin Sultan Inayatullah, Sultan Riayatullah bin Sultan Musta'in Billah, Sultan Amrullah Bagus Kasuma bin Sultan Saidullah, dan lain sebagainya. Aspek kehidupan masyarakat Kerajaan Banjar. Kehidupan politiknya. Bentuk pemerintahan Banjar sejak berdirinya sudah dipengaruhi oleh Kerajaan Demak. Merupakan konsekuensi logis jikalau Kerajaan A dapat mendirikan kerajaan dengan bantuan Kerajaan B. Mangkabumi adalah pembantu sultan yang punya peranan besar dalam roda pemerintahan. Mangkabumi di dalam pemerintahan dampingi Menteri Panganan, Menteri Pangiwa, dan Menteri Bumi dibantu oleh 40 orang. Kehidupan sosial dan ekonominya. Dalam masyarakat Banjar terdapat susunan peranan sosial yang berbentuk segitiga piramid. Lapisan teratas adalah golongan penguasa yang merupakan golongan minoritas. Golongan ini terdiri dari kaum bangsawan. Perkembangan perekonomian di Kalimantan Selatan mengalami kemajuan yang pesat pada abad ke-16 sampai abad ke-17. Kehidupan budayanya terdiri dari 3 golongan, yaitu Banjar Muara, Banjar Batang Banyu, dan Banjar Hulu. Dalam rentetan peristiwa sejarah, kita dapatkan bahwa masyarakat Banjar dimulai dari percampuran budaya Melayu dengan budaya Bukit dan Penyan sebagai inti. Pengislamasian pada Kerajaan Banjar.
Sultan Suryansah, raja pertama yang memeluk Islam dan menjadikannya agama resmi kerajaan. Peninggalan Kerajaan Banjar yaitu Masjid Sultan Suryansah, sebuah masjid bersejarah yang merupakan masjid tertua di Kalimantan Selatan. Masjid ini terletak di Kelurahan Puin Utara, Banjarmasin Utara, Banjarmasin. Kawasan yang dikenal sebagai Banjar Lama merupakan situs ibu kota Kesultanan Banjar yang pertama kali. Kesultanan Banjar 1520 sampai 1860 terletak di Provinsi Kalimantan Selatan. Kesultanan Banjar atau Kesultanan Banjarmasin berdiri pada tahun 1520, dihapuskan sepihak oleh Benda pada 11 Juni 1860. Namun rakyat Banjar tetap mengakui ada pemerintahan darurat atau pelarian yang baru berakhir pada 24 Januari 1905. Namun sejak 24 Juli 2010, Kesultanan Banjar hidup kembali dengan dilantiknya Sultan Hairul Saleh. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.